Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke contoh soal keseimbangan perekonomian dua sektor. Misalkan, konsumsi saat pendapatan 0 atau yang kita simbolkan A itu adalah 80. B atau MPC-nya itu adalah 0,70, sedangkan I itu 100. Maka tentukan pertama fungsi konsumsi atau C, fungsi tabungan atau saving, keseimbangan perekonomian secara agregat, dan secara suntikan dan bocoran. Yang keempat, gambarkan kurva keseimbangan perekonomian dua sektor. Yang kelima, jika investasi berubah menjadi 120, yang awalnya 100 berubah menjadi 120, maka tentukan keseimbangan perekonomian dua sektor. Ini soalnya ya. Sekarang kita akan mencoba, berarti yang E itu adalah perubahan investasi nanti akan mengakibatkan perubahan dari keseimbangan perekonomian dua sektor. Maka dapatlah keseimbangan perekonomian dua sektor yang baru. Oke, sekarang kita akan mencoba menjawab nomor 1, yaitu kita mencari fungsi konsumsi. Di dalam keseimbangan perekonomian dua sektor, Y itu sama dengan YD. Untuk fungsi konsumsi, rumusnya adalah A ditambah B YD. Itu sama dengan kita masukkan angkanya tadi. Misalkan konsumsi saat pendapatan 0 atau A itu adalah 80, ini A-nya 80, sedangkan B-nya itu adalah 0,70 YD. Atau C sama dengan A tambah B Y. Dan kita masukkan angkanya C sama dengan A ditambah 0,70 Y. Ya, berarti baik di dalam dua sektor ini, baik kita memakai Y atau YD, ya, hasilnya sama ya. Artinya juga sama. Oke. Kemudian kita akan melihat fungsi tabungan atau fungsi saving. Rumusnya adalah S sama dengan A ditambah 1 dikurang B YD. Kita masukkan angkanya. Nah, kenapa dia ini min 80? Karena di sini rumusnya adalah min A. A-nya 80, nih 1 dikurang B-nya 0,70 tadi. Maka dapatlah fungsi tabungan itu atau fungsi saving min 80 tambah 0,30 YD, atau kita buat dia dalam bentuk Y, maka dapat S sama dengan min 80 ditambah 0,30 Y. Sekarang kita akan menghitung keseimbangan perekonomian dua sektor secara agregat dulu ya. Kita sudah mempelajari bahwa sudah mengetahui dari mana asalnya untuk keseimbangan agregat itu rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I. Dan kita masukkan angkanya, C-nya tadi adalah 80 ditambah 0,70 YD ditambah 100, I-nya I tadi 100. Kita sederhanakan, 80 tambah 100 dapat 180 tambah 0,70 YD. Sekarang kita mau mencari Y, maka Y-nya kita pindahkan ke kiri, Y dikurang karena YD ini akan pindah ke kiri melewati sama dengan, maka plus ini akan berubah menjadi min. Nah, Y sama dengan 0,70 YD sama dengan tinggal 180. Y ini artinya sama dengan 1 ya. Ini nilai, dia punya nilai 1, berarti 1 dikurang 0,70 itu sama dengan 0,30. Y atau YD sama dengan 180. Maka Y saja adalah 180, kita bagi dengan 0,30 dapatnya 600. Sekarang kita lihat keseimbangan secara suntikan dan bocoran. Rumusnya itu adalah I sama dengan S. Kita masukkan I-nya 100, S-nya sudah dapat tadi, min 80 ditambah 0,30 YD. Kita sederhanakan. Karena kita mau mencari Y, maka kita pindahkan Y ini ke kiri. Kalau dia melewati sama dengan, ini plus, maka menjadi minus ya. Ini juga plus, jadi minus. Oke, maka dapatlah
hasilnya YD-nya itu adalah min 180 dibagi min 0,30, dapatnya Y-nya atau YD-nya itu adalah 600. Berarti keseimbangan perekonomian dua sektor terjadi saat Y-nya 600 ya, pendapatan nasionalnya 600, baik itu dihitung secara agregat maupun secara suntikan dan bocoran. Sekarang kita akan menggambar kurva keseimbangan perekonomian dua sektor. Pertama kita gambar dulu kurva keseimbangan secara agregat. Yang pertama kita lakukan adalah mencari kemiringan garis konsumsi. Mencari kemiringan garis konsumsi rumusnya itu adalah Y kita samakan dengan C. Maka kita masukkan Y sama dengan C-nya 80 tambah 0,70 Y. Karena kita mau mencari Y, kita pindahkan ke kiri, maka tandanya berubah dari plus menjadi minus ya. Maka kita sederhanakan, dapatlah Y-nya itu 80 dibagi 0,30, maka Y-nya 266,7. Jadi dapat kemiringan garisnya itu adalah 266,7. Nah, untuk menggambar kurva, pertama yang kita gambar dulu adalah garis daftarnya itu adalah simbolnya Y atau pendapatan nasional. Sedangkan untuk garis tegak ini itu adalah pengeluaran atau agregat expenditure. Di semuanya ini yang berdiri itu AE, agregat expenditure atau pengeluaran, garis pengeluaran. Dan yang mendatar adalah garis pendapatan. Setelah kita untuk menggambar kurva, kita gambar dulu garis datar dan garis tegaknya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian setelah kita gambar garis datar dan garis tegak itu, kita gambarlah garis keseimbangannya, penentu keseimbangannya yaitu Y sama dengan AE. Berarti Y pendapatan nasional sama dengan pengeluaran agregat atau agregat expenditure atau Y sama dengan AE. Ini berarti langkah kedua menggambar garis itu, garis tengah ini itu adalah garis yang punya sudut 45 derajat. Ya, ini syarat utama menggambar keseimbangan, kurva keseimbangan, yaitu garis Y sama dengan AE. Kemudian kita lihat kemiringan garis tadi. Y tadi dapat 266,7, berarti kita taruh dia di sini, Y-nya 266,7, sedangkan ini adalah A. A itu adalah konsumsi saat pendapatan 0. Ini pendapatan Y0 ya. Ini konsumsinya 80, sini dia. Sedangkan kemiringan garis itu adalah 266 di sini. Oke, kemudian kita hubungkan angka tadi itu, ini ke kemiringan tadi sampai sampai menyentuh garis keseimbangan, dan ini adalah konsumsi saat pendapatan 0. Kita gabungkan, kita hubungkan dia ini, dapatlah garis konsumsi, atau ini yang dikatakan dengan garis konsumsi ya, atau C, atau garis fungsi konsumsi C sama dengan A ditambah B. Kemudian untuk menggambar kurva keseimbangan secara agregat, kita mempunyai investasi sebanyak 100, maka kita tambahkan 80 tambah 100 dapat 180. Sedangkan keseimbangan tadi terjadi saat 600, ini dia. Maka kita hubungkanlah garis dari Y ini ke atas menyentuh garis keseimbangan. Begitu juga dengan garis pengeluaran agregat, yaitu konsumsi ditambah investasi tadi itu menjadi 180. Kita hubungkan sampai menyentuh, jangan sampai bertemu dengan garis Y tadi, maka terjadilah keseimbangan pendapatan nasional pada pengeluaran agregatnya 180 dan pendapatan nasional 600. Nah, inilah dia gambar kurva keseimbangan pendapatan nasional secara agregat. Sekarang kita lihat lagi kurva keseimbangan secara suntikan dan bocoran. Sekarang kita lihat kemiringan garis dulu ya. Kemiringan garis saving, mencarinya adalah S sama dengan 0. Kita misalkan S sama dengan 0, maka
kita masukkan fungsi saving tadi. Kita sederhanakan. Maka dapatlah Y-nya sama dengan min 80 tambah min 0,30, dapat Y-nya 266,7, sama ya. Jadi untuk menggambar suntikan dan bocoran, yang pertama kita gambar dulu kurvanya, itu yang mendatar itu adalah kurva Y, sedangkan yang berdiri tegak ini adalah untuk suntikan dan bocorannya. Oke, berarti pertama yang kita lakukan untuk menggambar dulu adalah gambar dulu garis mendatar dan garis tegaknya. Untuk garis datar itu adalah pendapatan nasional, untuk garis tegak itu adalah suntikan dan bocoran. Kemudian kita hubungkan. Nah, ini min 80 ini adalah saving saat pendapatan 0 ya. Itu dia min 80. Dan ini adalah kemiringan garis tadi 266,7, ini dia ya. Nah, kita hubungkan dari saving saat pendapatan 0 dengan kemiringan garis, dapatlah dia garis saving atau kemiringan garis tabungan, dapat garis savingnya atau min A ditambah 1 dikurang BY. Kemudian kita menggambar kurva keseimbangan secara suntikan dan bocoran. Y-nya tadi 600, Y-nya adalah 100. Maka tadi kan sudah dapat garis kemiringan garis tadi, maka kita tambahkan aja lagi I-nya sama dengan 100, dia ini I. Jadi di sini 0 tambah 1 tetap 100, kita hubungkan dia dengan kemiringan garis tadi, dapatlah keseimbangan suntikan dan bocorannya di E ini, yaitu suntikan dan bocoran seimbang saat suntikan dan bocorannya 100 dan pendapatan nasionalnya adalah 600. Inilah kurva keseimbangan pendapatan keseimbangan perekonomian dua sektor secara suntikan dan bocoran. Sekarang kita lihat soal nomor 5. Jika investasi berubah menjadi 120, tentukan keseimbangan perekonomian dua sektor yang baru. Pertama kita lihat dulu pertambahan investasi, yaitu tadi awalnya investasinya 100, sekarang menjadi 120, maka pertambahannya itu adalah 20. Kita cari dengan menggunakan rumus multiplier. Itu rumusnya delta Y. Ini kita pakai rumus multiplier yang konsumsi. Boleh juga pakai yang saving. Di sini contoh di sini kita pakai adalah yang konsumsi. Delta Y sama dengan 1 dibagi 1 dikurang MPC dikali delta I atau perubahan I ini. Jadi perubahan I 20 kita masukkan di sini. Ini 1 MPC, udah jelas 0,70, ini adalah perubahan investasinya 20. Kita sederhanakan, maka dapatlah Y, perubahan Y-nya itu 66,67. Jadi pendapatan nasional yang baru adalah Y1, kita misalkan perubahan pendapatan nasional yang baru, Y saja, itu adalah pendapatan pertama yang awal tadi, dan perubahan pendapatan nasional. Maka kita masukkan 600 tambah 66,67, dapatlah pendapatan nasional yang baru itu adalah 666,67. Oke, kita coba juga mencari keseimbangan perekonomian dua sektor yang baru dengan rumus keseimbangan secara agregat ya. Bisa juga dicari dengan secara suntikan dan bocoran, tapi di dalam contoh ini saya menggunakan secara agregat. Itu rumusnya adalah Y ditambah C ditambah I. Sekarang I-nya yang berubah itu adalah 120, yang lainnya tetap seperti awal. Maka kita sederhanakan, dapatlah dia menjadi 666,67 juga, berarti sama ya, walaupun kita menggunakan keseimbangan perekonomian yang baru, mencari keseimbangan perekonomian dua sektor yang baru ini menggunakan rumus agregat dan menggunakan rumus multiplier, hasilnya sama. Oke, itu contoh untuk soal perekonomian dua sektor. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.